Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arenka Risna Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal praktikum proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Langsung saja, untuk soal yang pertama, pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Glikolisis adalah jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi yang mana pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pyruvat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah manusia adalah dilihat dari produk yang dihasilkan. Dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2, sedangkan dalam sel darah merah manusia yang melalui proses glikolisis anaerob, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Selanjutnya, soal nomor 2. Glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Proses metabolisme berdasarkan substrat makromolekul dalam tubuh manusia terdiri dari 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, metabolisme karbohidrat merupakan metabolisme yang mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gluka sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Selanjutnya, yang ketiga, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang keempat, metabolisme asam nukleat, yaitu terdapat sintesis atau degradasi DNA dan RNA. Pada reaksi sintesis maupun degradasi memerlukan enzim untuk memfasilitasi peristiwa tersebut. Selanjutnya, soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Pada proses glikolisis glukosa, difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP, yang dikatalis oleh enzim eksogenase atau karena yang diubah berupa glukosa. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfogluciomerase atau karena glukosa isomer dengan fruktosa. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 disfosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosforuktokinase. Selanjutnya, aldosa memecah fruktosa 1,6 disfosfat atau molekul dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiated fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh triosafosfatiomerase. Gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi 1,3 bisfosfoliesat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD
Produk lain adalah NAD. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bisfosfoligretat yang digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Enolase mengkatalis dehidrasi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenolpiruvat atau PET. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2 fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PET. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase mengkatalis pemindahan gugus fosforil menjadi secara irreversibel dari PET ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis untuk memproduksi asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini, terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat. Akumulasi asam piruvat dan NADH akan dikatalis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NAD dan menjadi NADH+ dan mereduksi asam piruvat menjadi asam laktat. Selanjutnya, soal nomor 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Pada proses glikolisis sampai terbentuknya piruvat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NAD, yang mana 2 NADH sama dengan 3 ATP, sehingga secara keseluruhan ATP terbentuk yaitu 8 ATP. Selanjutnya, soal nomor 5. Pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan O-toluidin serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Perbedaan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan O-toluidin dengan penetapan kadar etanol adalah pada penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, ion kupro akan mereduksi ion fosfolipdat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrometer UV. Sedangkan penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara O-toluidin, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang sebesar 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Kadar etanol sama dengan AB dikurang AU per AS dikurang AU dikali dengan 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per dl. Diketahui AB adalah absorbansi blanko, AS adalah absorbansi larutan standar, AU adalah absorbansi larutan uji, dan 0,5 yaitu konstanta standar. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 mol Krebs-Ranger fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4. KRP buffer dibuat dengan cara sebagai berikut. Langkah yang pertama, NaCl 1,5 mol, di mana cara pembuatannya
yaitu diperlukan 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Langkah yang kedua, pembuatan fosfat buffer pH 7,4. Pada campuran A, terdapat 0,1 mol natrium dihidrogen fosfat dihidrat dengan MW-nya 186 atau 15,6 gram dalam 1 liter. Pada campuran B, terdapat 0,1 mol natrium dihidrogen fosfat dihidrat dengan MW-nya 178 atau 17,8 gram dalam 1 liter. Kemudian, tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B. Diukur pH-nya sampai pH tersebut mencapai 7,4. Kemudian, langkah yang ketiga, tambahkan KCl 0,15 mol. Dan untuk langkah yang terakhir, tambahkan 5,6 gram KCl dengan MW-nya 74,56 dalam 500 ml Aquades. Selanjutnya, soal nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel Vagi, dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer, disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat-alat yang digunakan. Labu Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Untuk labu Erlenmeyer yang pertama, sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapat hasil yang positif, atau sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk labu Erlenmeyer 2, sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif, dan untuk labu Erlenmeyer ketiga, untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel Vagi. Selanjutnya, soal nomor 9. Dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Tujuan pendiaman selama 15 menit adalah agar proses glikolisis dalam sel Vagi dapat berlangsung selama rentan waktu tersebut dan proses glikolisis menjadi optimum pada rentan waktu tersebut. Selanjutnya, soal nomor 10. Dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Tujuan dilakukannya pembilasan pada crucible dengan Aquades adalah agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible, yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan pada hasil atau agar tidak mempengaruhi hasil pengaruh absorbansi. Selanjutnya, soal nomor 11. Mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan piruvat? Jelaskan jawaban saudara. Karena pada proses glikolisis di dalam sel darah merah terjadi proses glikolisis anaerob, atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkan asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam piruvat. Selanjutnya, soal nomor 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk, yaitu etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Selanjutnya, soal nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Pada penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enalase, enzim yang membutuhkan ion magnesium, dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat anorganik membentuk magnesium fosfat. Sedangkan untuk penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan
pembentukan 1-arseno-3-fosforgliserat oleh enzim gliseroaldehid 3-fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut, yang terjadi seharusnya yaitu gliseroaldehid 3-fosfat menjadi 1,3 difosfatgliserat, namun yang terjadi yaitu 1-arseno-3-fosfogliserat. Selanjutnya, nomor 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah. Pada glikolisis dalam sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Sedangkan pada glikolisis dalam sel darah, sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,0 ml, dampak KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dampak KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 15 menit. Dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dampak KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dampak KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambah sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 3 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penanganan air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Folin 2 yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-atmostat 10% dan H2SO4 2 atau 3N secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk melakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Folin 2. Selanjutnya, soal nomor 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Pada glikolisis dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2, dan enzim yang berperan yaitu enzim piruvat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam piruvat hasil glikolisis menjadi asetilaldehid. Kemudian, dengan adanya hidrogen, terjadi pengurangan asetilaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Sedangkan
Pada glikolisis dalam sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.